wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamal Fahri. Di sini saya akan kasih tutorial cara membuat kuda-kuda dan menganalisis kuda-kuda tersebut. Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, di sini kita buka sampainya dulu. Setelah itu kita compile, lalu ke new model. Nah, di sini ada bermacam-macam template. Template yang kita pakai itu grid only. Setelah itu kita ke ini. Setelah itu ada tampilan seperti ini. Jadi number of grid lines itu adalah titik-titik pada frame kalian. Ini titik-titiknya kita ganti dulu jadi 9 karena frame saya ada 9 titik. Lalu di sini 1, lalu z direction-nya ada 3. Dan untuk respacing-nya di sini adalah jarak antar frame kalian, antar titik-titiknya. Untuk jaraknya di sini yang pertama saya pakai adalah 1,125 dan untuk sini 1 dan di sini 0,85. Sorry, 865. Oke, setelah kalian ubah seperti ini, kalian langsung oke aja. Di sini akan ada tampilan seperti ini pada gambar kalian. Dan gambar di sini kita akan pakai satu layar 3. Lalu jadi kita close yang ini. Di sini tampilannya akan seperti ini. Kita ubah dulu ke XZ tampilannya. Oke. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk jarak-jarak pada titik ini belum kita ubah. Jadi yang pertama kita ubah dulu jarak-jaraknya. Jadi kita klik kanan mouse kalian, lalu edit grid data, lalu kita ke modify source system. Di sini kita pakai yang spacing agar memudahkan pengubahan dari jarak-jarak antar frame. Nah, di sini untuk ukurannya tergantung kuda-kuda kalian, ukurannya berapa. Dan ukuran kuda-kuda saya di sini ada yang pertama segini, sini. Oke. Jadi langsung aja kita ubah seperti gambar kuda-kuda ini. Jadi yang ini kita nggak perlu ubah, ini diubah jadi 0,375. Di sini 0,75. Lalu di sini 0,75, di sini 0,75, di sini 0,375. Oke, untuk jarak antar titik-titiknya ini kita udah ubah. Dan untuk Z grid datanya kita nggak perlu ubah karena sama pada gambar saya. Di sini 86,5, jadi kita nggak usah ubah. Setelah itu kalian oke lagi. Nah, di sini jarak-jaraknya sudah kita ubah. Sekarang kita tinggal menambahkan frame-frame-nya. Dan sebelum menambahkan frame-nya, di sini kita akan menambahkan materialnya terlebih dahulu. Jadi cara menambahkan materialnya itu kalian ke define, lalu ke material, lalu kita add new material. Di sini kita oke, lalu di sini kita modify material. Nah, di sini kita pakai material BJ37, baja 37. Sebenarnya di sini BJ-nya ada banyak nih, ada bermacam-macam tipe, tapi tipe yang saya pakai tipe 37 aja. Di sini kita ganti jadi 76,9822. Di sini 2000. 2,00. Di sini untuk ukurannya 2. Di sini ukurannya tergantung punya kalian ya. BJ-nya, BJ saya 37, jadi ukurannya segini. Nah, setelah ini kita tinggal samain aja yang bawah ini. Oke, setelah ini kita oke. Nah, untuk BJ37 sini kita udah tambahin. Sekarang kita tambahin material bajanya. Di sini kita klik define lagi, lalu ke section properties, lalu ke frame section. Di
sini masih nol, jadi kita add di properti lalu ke channel. Nah, untuk baja yang kita pakai sini baja channel ya. Dan untuk ukurannya di sini ada banyak juga ukurannya. Nah, ada bermacam-macam. Kita pakai profil kanal ya. Yang saya pakai itu ada dua, yang 75 dan 100. Jadi kita masukin 75 dulu. Berarti 75, 40, 57. Sini ganti jadi 75. 7. Setelah itu, setelah kita tambahkan namanya, kita ubah aja sesuai ukuran itu. 75, 0,007, yang benar itu adalah sini. Di sini terbalik tapi kita ikutin aja. Kalau sudah benar itu akan ada muncul yang lebih lebar tuh yang ini, sebelah ini dan sebelah ini akan lebar. Kalau misalnya yang ini yang lebar berarti kita lihat salah. Nah, setelah ini kita materialnya BJ37. Lalu oke. Lalu kita ada yang properti lagi, channel. Sini kita ganti yang 100. Setelah itu sama kayak tadi kita ubah sesuai ukurannya. Sorry, di sini harusnya 75. Oke lagi. Nah, sini untuk frame-nya kita udah ada materialnya. Kita tinggal tambahin lagi. Kita tinggal tambahin frame di gambar tersebut sesuai pada kode kalian. Nah, jadi di sini kita klik dulu yang draw frame kabelnya, lalu ke sini kita ganti yang 100. Nah, di sini kita klik titik per titik. Jadi titiknya saya di sini, lalu ke sini, lalu ke sini, ke sini. Untuk ininya di sini, lalu ke sini, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, setelah itu kita tambahin materi frame-nya dalamnya. Jadi kita dari sini ke sini. Dan ini sini ke sini. Nah, di sini frame-nya kita sudah tambahkan. Kita lanjut ke kita ubah dulu tampilannya ini. Setelah sebelum ubah tampilannya kita tambahin dulu di sini untuk tumpuannya. Di sini kita tambahin tumpuannya. Pertama kalian klik ininya dulu sampai ada tanda X titik-titik, lalu ke aksen, lalu ke join, lalu ke restrain. Nah, kita pakai tumpuan yang ini yang pertama. Lalu yang kedua tumpuan roll yang ini. Oke. Setelah ini kita ubah view-nya menjadi 3D. Di sini ada yang 3 3D. Lalu klik. Setelah ini kita mau copy yang ini ke belakang, itu ada 4 frame. Jadi kita pertama CTRA dulu, lalu kalian CTRR. Nah, di sini DY-nya itu adalah jarak antar frame-nya. Di sini jaraknya kita pakai yang 1, lalu di sini kita tambahin 3. Setelah itu kalian oke. Nah, di sini akan tercopy nih frame yang paling depan ke belakang. Jadi di sini ada frame-nya, ada 4 totalnya. Oke, setelah itu kita tambahin frame
yang sampingnya ini. Kita klik draw frame-nya, lalu kalian ke sini ganti yang 75. Setelah itu kita ke sini, sini, lakukan pada yang atas sini juga sama titik per titik. Yang bawahnya saya taruhkan juga frame-nya. Oke, setelah kalian semuanya menambahkan frame-nya pada gambar kalian ini, tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian atapnya. Nah, pertama-tama kita tambahkan material atapnya dulu. Jadi kita ke define, lalu ke section properties, lalu ke area section. Di sini kita ada section, lalu di sini kita pakai atap metal. Misalnya seng. Sini kita ubah ketebalannya jadi 0,03. BJ37. Lalu setelah semuanya kalian ubah, kalian oke lagi. Setelah itu kita tambahin di sini atapnya. Jadi cara tambahin atapnya itu kalian klik yang ini, draw poly area, kalian klik. Setelah itu kalian arahkan ini, kalian ketik dulu, lalu arahkan searah jarum jam. Jadi dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Setelah itu kalian klik 2 kali. Kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, 3 kali, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, 2 kali, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi. Oke, lakukan ke semuanya, semua pada frame atap. Nah, di sini kita udah pasang atapnya nih. Di sini nggak kelihatan atapnya. Nah, cara melihat atapnya tuh kalian pertama titik RA dulu, lalu kalian ke tanda centang yang atas ini, display option. Setelah itu kita ke general option, lalu klik extrude. Di sini optionnya buat objek optionnya kita yang ini, sectionnya kita nyalain. Setelah itu oke. Jadi tampilan atap kuda-kuda kalian akan seperti ini. Kuda-kudanya kelihatan, atapnya kelihatan. Yang benar itu seperti ini. Jika yang salah itu dia akan terbalik warna merahnya, atau enggak dia akan warna-warni gitu. Tampilan benarnya seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan beban atap ini. Nah, cara menambahkan beban atapnya kita ke define, lalu kalian ke load patterns. Setelah itu kita menambahkan beban mati dan beban hidupnya. Beban matinya dulu kita kasih nolin, body flow patterns, klik ini, lalu di sini kita ganti jadi live. Di sini ganti live juga. Di sini kita ganti 1. Di sini live itu untuk beban hidupnya. Lalu kita ke add copy of load patterns. Sorry. Namanya kita ganti live. Kita body flow pattern. Nah, di sini udah terganti dead dan live-nya. Lalu kalian oke. Oke aja. Di sini tampilannya akan seperti ini.
Oke, setelah itu kita ke atapnya. Nah, cara ngeklik atapnya tanpa satu, kita ke select lagi, lalu ke properties, lalu ke area sekian, atap metalnya kita klik, lalu ke select lagi. Nah, di sini kita udah ngeklik nih, tanpa ngeklik satu, jadi tanpa capek-capek ya. Kalau misalnya frame-nya banyak ya pakai itu aja. Oke, untuk menambahkan beban atapnya kita ke assign, lalu ke area load, lalu ke uniform to frames. Nah, di sini untuk bebannya jangan lupa kita ubah ke kilogram, kgf meter. Di sini kita ganti jadi 10. Kita casting waktunya lain, klik OK lagi. Setelah itu kita ke select lagi, lalu ke properties, lalu ke area section, klik atap metalnya, klik lagi itu, aksen lagi, lalu ke area luas, lalu ke frame. Di sini kita ganti yang live, ganti jadi 100. Setelah itu oke. Jadi untuk bebannya di sini kita udah tambahkan semua. Cara ngelihat bebannya udah tertambah kayak mana gitu kan. Nah, kalian klik kanan ininya, lalu ke loads. Nah, di sini udah ada nih yang deadnya 10, yang live-nya 100. Berarti udah benar berarti ya. Setelah itu kita ganti lagi ke kilo Newton meter Celsius. Habis itu kita langsung run. Nah, di sini modalnya kita di run now. Nah, di beban beton, atap, setelah kalian menambahkan namanya lalu save. Di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, cara melihat ini benar apa belum, caranya itu kita ke ini Start Skill Design atau Check Off Structure. Kalian klik. Nah, di sini punya saya tampilannya biru semua nih. Berarti di sini udah benar nih. Kalau misalnya di sini tampilan punya kalian warna merah, berarti di situ ada yang salah di bagian strukturnya atau di bagian material kalian. Mungkin materialnya terlalu tipis, jadi kalian bisa tingkatkan materialnya, dan WJ-nya bisa kalian tingkatkan juga. Nah, kita ke sini member pass. Nah, di sini tidak ada kesalahan. Oke, berarti punya saya sudah benar. Oke, mungkin sekian dari tutorial saya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.